Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berada di kantor atau Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat. Terkait dengan Pansimas, seperti apa yang kami ingin seperti apa yang kami akan pertanyakan, silakan tetap di channel YouTube kami, Cowboy dari Timur akan terus melakukan investigasi terhadap apa yang ditemukan di wilayah Sidrap Timur ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Nama saya Andi Tandisangka, sarjana ekonomi. Kalau biasa dipanggil di Facebook Andi Kengkeng atau Cowboy dari Timur. Jadi berdasarkan dengan laporan masyarakat ini, Pak Kadis, ada Pansimas ini di Jalan Poroswala atau di Desa Legading yang dibangun 2019 itu, mengenakan anggaran tahun 2019 itu menggunakan biaya 326 juta sekian. Nah, menurut informasi masyarakat bahwa semenjak selesainya ini proyek belum dirasakan kebermanfaatannya kepada masyarakat. Tidak, ya kalaupun jalan tidak maksimal. Nah, saya investigasi kenapa saya lihat menurut informasi juga masyarakat ini, kenapa memang harus dibangun ini dulu, ini tower, apalagi nih gentong ini penampung awetnya airnya, sementara sumber air tidak ada. Seharusnya sumber baru kita bangun ini. Kalau memang tidak ada air, kita pindahkan, kita kasih saja ke kecamatan lain atau kabupaten lain, daripada kita buang-buang biaya di situ dan kebermanfaatannya kepada masyarakat itu tidak ada. Dan saya kira keinginan pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat menggelontorkan anggaran itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk mensejahterakan para kontraktor. Intinya kan begitu, Pak. Tuh, kita sepakat ini, Pak Kadis. Bukan untuk mensejahterakan para kontraktor. Diharapkan bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada seluruh elemen masyarakat yang menggunakan air itu. Nah, proyek itu tuh masyarakat memang. Ya, untuk makanya saya dampingi, ada proyek-proyek sedampingi. Saya harapkan supaya selain bisa memberikan keuntungan kepada kontraktor, ya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Tidak apa-apa ini, memang ini kontrak ini harus untung. Cuma persoalannya jangan sampai hanya sepihak diuntungkan. Kan itu begini yang ya, bagaimana ini Pansimas ini itu yang di Walau, yang pernah kemarin kita ke sana dikasih jalan, airnya jalan. Bahkan yang di Lagading sendiri itu dikasih jalan. Waktu itu sempat ikut Pak Bupati karena ditinjau ke sana. Saya kira untuk penetapan sumber airnya kan ada memang dari rekanan dengan PPK-nya kemarin itu menggunakan alat untuk menentukan bahwa di sini ada air. Nah, makanya dibor di situ itu menaikkan di pipa karena tidak bisa disambung langsung ke rumah. Jadi harus ada baknya untuk ke rumah. Nah, kalau memang sekarang ini ada kendala itu, maka perlu harus misalnya dengan sekarang kalau ada laporan maka itu staf kami akan turun ke lapangan untuk mengecek apa betul
ada kendala di sana. Iya. Nah, begitu ya. Jadi kami harapkan artinya bukan berarti apa namanya, siapa tahu ada kesalahan-kesalahan sedikit itu bisa diperbaiki. Iya, di sini Pak, bisa karena informasi ini, terima kasih informasi siapa Pak Kadis. Jadi nanti kami akan perintahkan staf kami. Siapa tahu kemarin itu lancar, ada kendala, sehingga tidak bagus mengalirnya ke rumahnya masyarakat. Nah ini perlu dicek di lapangan Pak. Siap Pak Kadis. Makanya. Jadi Pak Kadis, kalau kita turun, kita mungkin ke rumahnya Pak Desa, panggil juga mantan kepala desa nanti. Karena ini kan proyek waktunya zamannya Pak Alimuddin Syukur, masih kepala desa beliau. Dan sekarang ini kepala desa baru dan tidak tahu menahu tentang ini. Kita sama-sama turun. Saya juga hadir ketika ada lagi informasi ke masyarakat terkait dengan ini. Saya tidak lagi ke sini. Jadi kita sama-sama. Pak, saya panggil orang-orang yang mengeluh itu. Apa kendalanya? Apa kendalanya? Di rumahnya siapa tahu makanya itu pipanya ada pecah atau bagaimana sehingga tidak lancar toh. Kayaknya perlu dicek di lapangan Pak Di. Jadi terus Pak, pertanyaannya, ini proyek ini siapa yang kerja Pak? CP agak CP Kelagari itu ya lo kegeringan ini. Iya, di pinggir jalan ini Pak. Iya. Jamir. CP multidimensi. Multidimensi. Menurut informasi bukan pemenang tender ini. CP multidimensi. Bukan pemenang tender ini. Bukan pemenang tender ini. Hanya di begini. Bukan. Semuanya itu Pak, tidak bisa dia kerja namanya DAK dan anggaran yang 300 itu kalau bukan dia yang pemenang. Artinya bukan dijual lagi nih. Tidak dijual lagi. Masalah tender itu, masalah jual itu kita bukan urusannya dinas yang masalah jual. Yang jelas yang memenangkan tender itu sesuai dengan apa yang ada di ULP. Itu yang pemenang tender. Itu yang pemenang tender ya Pak. Ya itu yang dilaksanakan. Jadi bagaimana pendapat kita Pak Kadis terkait dengan proyek-proyek yang dipindah tengahkan, apa dibenarkan atau bagaimana, apa itu bisa merusak pada konstruksi bangunan kalau kita sudah pindah tengahkan menjual ini proyek? Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Kan kita tidak kita tahu itu apakah mereka jual atau tidak. Yang jelas kita yang siapa pemenangnya itu yang kita kejar untuk menyelesaikan proyek itu. Oh siap, artinya itu bisa masuk, artinya persoalan fisiknya apakah ini mempengaruhi ke fisik berdasarkan RAB barangkali apa perencanaan anunya itu. Kan kita lihat apakah tidak juga ada namanya tim pemeriksa pekerjaan sebelum dibayar. Jadi ada semua dokumen-dokumennya begitu, ada tahapannya Pak. Tapi ini sudah dilakukan pemeriksaan ini Jalan Lagading ini Pak? Ya sudah tidak mungkin diselesaikan Pak. Semuanya kan ada data disampaikan Pak Kadis, ada tahapannya, diperiksa apa, masalah airnya bagaimana. Tidak ada pelanggaran yang didapat di situ. Tidak ada sama sekali. Mengenai kebocoran apa di atas tidak ada. Itu kan ada namanya biaya pemeliharaannya nanti. Dari mana Pak biaya? Waktu kita pergi nanti itu. Siap. Waktu kita pergi melihat itu kan dalam keadaan dia bagus. Kalau ada dia kebocoran kita suruh perbaiki sama dia pencairannya. Pemeliharaan. Ini yang saya harus lihat ini. Makanya apalagi namanya Pak, karena banyak keganjalan saya lihat ini proyek kenapa begini akhirnya. Siapa Pak Haji Munas? Baik kita Pak Haji Munas. Jadi persoalan ini kan itu kan versi Bapak kan, versi Bapak sudah bagus akhirnya, tapi kan orang yang merasakan di bawah ini bagaimana dia rasakan, apa betul kebermanfaatannya, apa sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan dengan ini yang memanfaatkan air. Tentu kan bukan Bapak yang memanfaatkan ini air, Pak yang memanfaatkan ini air. Ya, saya kira seperti ini Pak. Teman-teman di channel YouTube kami, terima kasih atas telah mengikuti jejak langkah Koboi dari Timur. Akan terus mengawal pemerintahan ini agar lebih baik dan berada di rel-rel yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang secara terbaik untuk bangsa dan negara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa apa yang di keberadaan bangunan ini belum berfungsi betul, hanya sedikit-sedikit saja airnya mengalir.
Artinya dengan biaya seperti itu, ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau air tidak ada, ini sungai dekat sini ada sekitar 50 meter, ada sekitar 70 meter keberadaan sungai dari tempat ini. Olehnya itu, ini barangkali perlu dipertanyakan bahwa Pancimas ya, multidimensi. Jadi pelaksana proyek multidimensi untuk pembangunan Pancimas yang berada di Jalan Poroswala ini, Kecamatan Pituriase atau dalam wilayah Kelurahan Batu. Bukan wilayah wilayah Desa Lagading. Ya. Desa Lagading. Saya juga akan terus ke Pak Desa nanti. Sama konsultan. Tapi menurut konsultan daya meterannya kurang. Daya meterannya ya, kurang. Kurang wattnya itu meteran. Ya. Nah, jadi saya telepon kontraktor. Dia bilang saya bukan tanggungan itu karena memang di RAB 2.500. Ya. Nah, maksimalnya 5.000 baru bisa. Jadi kembali ke perencanaan awal ini, siapa yang merencanakan. Jadi berapa meter kedalamannya ini? 60. Ya. Itu 60 meter kedalamannya sudah disaksikan. Ya, dan akan diukur juga nanti itu kedalaman berapa meter. Ya. Tanggal 13 Juni jam 3 sore barangkali Pak mantan kepala desa Lagading Pancimas yang dibangun tahun 2019. Akhir selesai Pak Desa dengan menggunakan anggaran APBD sebanyak sekitar kurang lebih 300 juta lebih. Jadi bagaimana tanggapan Pak Desa setelah selesai dibangunnya Pancimas, apa sudah ada manfaatnya bisa dimanfaatkan kepada masyarakat Lagading? Ya, silakan Pak Desa. Jadi begini Pak, karena saya melihat Pancimas ini sejak dibangunnya 2019 akhir, saya melihat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Karena situasinya atau keadaan Pancimas ini ketika difungsikan, debit air yang tadinya mungkin memang tipis, tapi tetap dipaksakan sehingga pada saat ingin dinikmati ke masyarakat terbatas air. Jadi ketika difungsikan hanya sekitar 20 sampai 15 sampai 20 menit capu sih habis air lagi, habis air. Padahal ada sungai di dekat situ. Ada sungai. Kita melihat letak sumber air ini mungkin kan ada banyak air karena ada sungai di bawah. Ada sungai di bawah. Ada air waduk. Ada di waduk. Kenapa bisa kering ketika difungsikan mesin? Nah, ini juga saat difungsikan mesin terkadang hanya 10 sampai 15 menit mati lagi. Jadi ada permintaan masyarakat agar kiranya ini ditambah daya, dicoba. Tapi saya melihat ini memang debit air yang debit air. Oh iya, debit. Jadi hari ini tanggal 13 Januari, jam berapa ini Pak? Jam sore, jam 2, jam 3 ini hari ini kami berkunjung di rumah Pak Desa Lagading mempertanyakan permasalahan atau keluhan masyarakat, yaitu atas pembangunan Pancimas di Jalan Lagading, Poroswala. Jadi kami datang ke sini mengorek keterangan tentang apakah selama jalan ya Roni Pak Desa, jalan di Pancimas Serikena selama mulai Desember 2019 sampai bulan 6 itu sudah bagus dirasakan oleh masyarakat, air sudah lancar atau bagaimana selama jalan ini? Makanya nih Roni berdasarkan menurut pendataan dari kami dari masyarakat kemarin mengenai Pancimas Jalawala itu, katanya itu airnya tidak efektif karena hanya bisa sampai air itu tidak penuh air di gantungan di dekat Pancimas, dan menurut tafsiran masyarakat hanya bisa mengalir air sekitaran 1 jam. Sampai sudah habis itu air di sana. Dan kedua, menurut laporan masyarakat air di sana agak kemerah-merahan. Masyarakat kemarin. Berarti timah patu-patu mi jalan di. Mau carana macam lah mi ko lancar mo ya. Pakai to nilai anu to ni carane lancar mo na. Bisa panito ni. Ya bisa panito ni, cuma karena
cedeto pawena. Air juga tidak lancar. Iya. Jadi itu yang dikeluhkan, termasuk apa yang disampaikan Pak Desa Lagading yang baru ini, bahwa selain sedikit airnya yang keluar, airnya juga merah. Seandainya biar merah, yang penting banyak volume airnya yang keluar seperti apa yang tertera di situ, 1,5 liter per detik. Nah itu kalau sekarang ini mungkin 1 jam per 1 liter kapan?